Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiana Devirani dari kelas 5A1 BK dengan NPM 191442005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya dengan memenuhi mata kuliah praktikum pemahaman individu teknik tes yang diampu oleh Ibu Dr. Randa Suharni MPD. Di sini saya akan mempresentasikan observasi yang saya teliti di lapangan ataupun instansi yang bernama Tes Ma'arif NU 1 Jatilawang, yaitu di bawah naungan Kementerian Agama, yang beralamat di Jalan Raya Tinggarjaya, nomor 1051, Desa Tinggarjaya, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas, dan Provinsi Jawa Tengah, dan kode pos 53174. Yang pertama, saya akan membahas tentang kondisi tempat survei. Yang pertama itu adalah kondisi fisik tempat survei, yaitu dengan ruang kelas 27 yang berjumlah 27, ada satu ruang kepala sekolah, ruang perpustakaan, ruang lab komputer, ruang guru termasuk ruang BK, ruang operasi, kamar mandi, dan juga ada masjid, UKS, aula, dan lab komputer, lab IPA juga di MTS Ma'arif NU 1 Jatilawang tersebut. Dan selanjutnya adalah kondisi non-fisik, yaitu pertama ada tenaga pendidik sebanyak 41 orang dan tenaga kependidikan sebanyak 11 orang. Dengan jumlah siswa-siswi di MTS Ma'arif NU 1 Jatilawang tersebut memiliki 951 siswa. Selanjutnya adalah permasalahan yang dihadapi siswa yang ada di MTS Ma'arif NU 1 Jatilawang pada 1 tahun terakhir. Pada 1 tahun terakhir tersebut memasuki ataupun malah sudah masuk ke dalam tahun yang dimana di situ tidak boleh untuk melakukan aktivitas terlebih dahulu dan tetap di rumah dan tidak boleh berpergian juga, dan dilarang untuk sekolah dan beraktivitas di lainnya termasuk kerja juga. Jadi melakukan pembelajaran, belajar mengajar itu melalui online ataupun daring. Itu di mana masa COVID-19 di dalam 1 tahun terakhir ini yang mengharuskan proses belajar mengajar itu melalui online ataupun daring menjadi kesulitan tersendiri bagi siswa, karena siswa harus belajar tanpa adanya bimbingan ataupun pendampingan dari guru, mungkin wali kelas, dan dari guru mata pelajaran yang lainnya. Nah, di samping permasalahan belajar mengajar di atas juga, kegiatan lain dalam menunjang atau meningkatkan prestasi, bakat, minat, kreativitasnya siswa, bahkan itu sampai menjadi masalah juga karena dengan adanya aturan pemerintah tentang pencegahan penyebaran COVID-19, hal ini itu mengharuskan seluruh peserta didik tidak diperbolehkan sama sekali untuk melakukan kegiatan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Nah, di MTS Ma'arif NU 1 Jatilawang tersebut memiliki banyak ekstrakurikuler, yang termasuk ada bola voli, ada kentongan, ada drum band, ada hadroh, ada kitab kuning, ada pidato, ada bulu tangkis, ada takraw, dan termasuk ekstrakurikuler wajib yaitu adalah pramuka. Nah, dari situ menjadi permasalahan yang menurut menurut saya sebagai peneliti observasi di lapangan, itu permasalahan yang akan membuat perkembangan siswa itu menjadi pasif, tidak aktif untuk apa yang bakat dan minatnya harus disalurkan, yang harus diekspresikan, yang harus diaplikasikan di lingkungan ataupun di lapangan, itu menjadi tidak aktif kembali karena adanya peraturan dari pemerintah juga agar tidak ada penyebaran COVID-19 tersebut. Jadi untuk dalam ekstrakurikulernya itu ditunda
Dan untuk pembelajaran itu tetap masih berlanjut tetapi melalui online ataupun daring. Dan yang digunakan oleh sekolah MTS Maarif NU1 Jatilawang ini untuk menggunakan belajar mengajar dengan media online itu ada yang menggunakan Google Classroom. Dan untuk bisa tatap muka itu bisa menggunakan Zoom Meeting ataupun Google Meet. Dan dari situ juga banyak sekali masalah-masalah yang dihadapi oleh para siswa. Bahkan sampai orang tua pun memberikan komentar kepada sekolah. Karena banyak sekali siswa yang tadinya jarang menggunakan handphone, sekarang menggunakan handphone. Bukan hanya untuk belajar saja, tapi untuk selalu main game. Di mana waktu untuk belajar, di mana waktu untuk yang tadinya masuk sekolah, jadwal sekolah itu, tapi diganti dengan online, di situ dia malah digunakan untuk main game, nonton YouTube, dan lainnya. Digunakan yang tidak sepantasnya pada waktu tersebut untuk digunakan. Padahal waktu tersebut adalah waktu untuk belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, ataupun mengerjakan yang lainnya yang bersangkut paut dengan pelajaran di sekolah yang seharusnya masuk tetapi melalui online. Nah, di situ membuat keresahan orang tua. Para orang tua juga merasakan perbedaan siswa, perbedaan para anak-anaknya semenjak menggunakan HP yang tadinya untuk sekolah, untuk belajar, untuk Zoom meeting. Ini alasannya banyak sekali alasannya kosong dan diganti dengan main game. Nah, di situ perlu ada pendampingan dari orang tua juga, mendampingi anaknya untuk terus belajar, di mana waktu dan jadwal yang diberikan oleh guru-guru pun harus orang tua pahami dan bisa mengetahui jadwal tersebut, jadwal anak tersebut. Jadi tidak salah untuk perkembangan siswa anak-anaknya tersebut juga. Dan untuk solusi permasalahannya ini dalam masa COVID-19 yang ditempuh oleh MTS Maarif NU1 Jatilawang dalam rangka meningkatkan prestasi, yaitu dengan pembelajaran shifting. Nah, artinya itu pembelajaran dilaksanakan secara bergantian dalam rangka menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dengan waktu belajar hanya 30 menit per jam tatap muka. Nah, untuk sementara, kegiatan ekstrakurikuler juga dilaksanakan dalam rentan waktu yang terbatas antara 60-90 menit per kali pertemuan. Jadi sudah ada perkembangan ya dari pemerintah juga untuk memberikan kesempatan tatap muka walaupun melakukan shifting. Dan untuk prestasi, bakat, minat, maupun kreativitas dari siswa juga sudah mulai berkembang dan tidak pasif lagi dan bisa melakukan kegiatan apa yang pada bidangnya oleh siswa-siswa tersebut. Dari sinilah sudah mulai berkembang walaupun hanya 60-90 sampai 90 menit dan untuk belajar tatap mukanya 30 menit per jam tatap muka. Baik, dari presentasi kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.